Oke teman-teman, welcome ya. Suara saya terdengar jelas? Buat ngomong suara saya terdengar jelas ya, udah dari tadi ngomong ya. Oke, so teman-teman, eh tanpa panjang dan lebar ya, kita akan menemukan luasnya sendiri. Tanpa panjang kali lebar sama dengan luas. Ada. Sebentar, suara saya aman ya? Terlalu besar atau menghilang-hilang nggak? Kalau dari aku sih aman Mas Teguh, aman. Yuk, Clear. Bismillahirrahmanirrahim. Clear Mas ya, suara agak jauh. Halo, suara gimana? Aman Mas. Aman Dari ya? teman-teman yang lain juga aman. Suara aman, Mas. Mic-nya kurang dekat. Oh, terlalu kecil ya, berarti. Coba sedikit. Sepertinya segini aman ya. Ini mic yang pas kita bawa live tadi kok. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang apa? Structure, zone, apalagi Mas Gofar tadi? Momentum saat entry ya Mas, biar nggak salah entry Nah, lagi. yes, yes, yes. Right, right, right. Oke, karena gini teman-teman ya, kenapa? Oke, kemarin kita ada bahas tentang yo entry lah apa yang diberikan sama market ya kan, bukan apa yang Anda inginkan, gitu ya. PAC ya. Oke, so buat teman-teman gini, kemarin kita udah komit nih, udah komit sama teman-teman ya kan, dan teman-teman udah komit sama saya juga akan entry apa ya, akan tahan. Jadi gini, ada trader itu yang nggak profit itu adalah apa? Karena apa? Karena takut, ya kan? Takut apa? Takut nahan floating loss, ya kan? Sorry, takut nahan floating profit, ya kan? Dan takut untuk cut loss. Ya, maka dari itu kita muncullah komitmen bahwa yuk siapa yang tahan untuk saat ini sampai dengan selanjutnya teman-teman akan mengambil komitmen ya akan berkomit mengambil TP berapa gitu kan. Ada yang ngambil TP 2, ada yang ngambil TP 1 2 3 4 5, ada yang ngambil 1 2 3, ada yang ngambil TP 3, 2 dan 3 gitu. Ada banyak ya, teman-teman ya. Oke, siapa yang masih ingat komitmen kemarin teman-teman? Komitmen teman-teman kemarin sama saya ngambil TP berapa? Yuk. Lebih profitable SL atau cut loss? Kalau saya sih lebih senang dengan cut loss ya. Oke, tanya Kak, candle base bisa jadi candle konfirmasi nggak? Oke, nanti kita bahas ya. Jawabannya bisa jadi ya. Satu dan 3, TP 2, 1, 2, 3, 2 only, 3, TP 2 only, TP 2. Mana nih? Yang komitmen cuma segini. Sedangkan banyak nih loh teman-teman ya. Yuk, yuk, yuk. Kita coba berkomitmen. Nih, atau teman-teman yang baru gabung, yang baru join hari ini, yuk. Komitmen teman-teman untuk ngambil TP-nya, ya kan? Apakah Anda bersedia nahan floating profit, nahan TP profit, ya, nahan TP profit, nahan apa ya? Apa namanya? PNL yang profit. Nah, profit and loss ya, untuk sampai dengan TP finalnya teman-teman. Oke, komit 1 dan 2. 1 sampai 5 ada Mas Adi Setiawan. TP 5 kalau kirinya kosong Jos. Wah, ini berarti ada beda-beda dia ya. Ada di mix sama beliau ya. Oke, sip. Ini banyak nih ya. Kak user 1 dan 2. Oke. Ada banyak saya lihat sih TP 1 banyak yang diambil ya. Kenapa? Yes, TP 1 ini adalah TP psikologi teman-teman ya untuk memastikan bahwa entrian kita sudah risk free ya untuk TP 1, TP 2, TP 3 atau TP berikutnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dia menggunakan dua transaksi TP 1 dan TP 3, TP 1 dan TP 2, TP 1 dan TP 5 ya, paling tidak TP 1-nya udah risk free. Ketika teman-teman ke hit TP 1. TP 2 kalau sudah 90% cut profit. Gimana itu maksudnya? TP 2 kalau sudah 90% cut profit. Jadi belum sampai dengan TP 2, udah 90% menuju TP 2 cut profit gitu ya. Gambar nggak kelihatan Mas Teguh, memang belum saya share gambarnya ya. Ini saya share gambarnya. Oke, so teman-teman, ada yang voting lagi nih. Sebentar. Cut dulu Mas. Ya, sini dulu ya. Aku masih ada yang floating tadi ini. Oh, belum TP. Oh, ini udah TP 1, TP lagi nih ya. Oke. Ini cut aja dulu.
Saya mau ngajar, saya mau Yes. oke. Nah, gini ya. Oke, bisa pakai AI nggak untuk TP? AI nggak bisa, tinggal pakai tools saja teman-teman ya. Buat quality of the zone kah Mas? Insya Allah bisa, kita bahas ya. Mas yang di YouTube langsung apa nggak ya? Kok candle-nya beda ya? Saya pakai nggak tahu Kak. Maksudnya langsung gimana? Ya langsung kan selama ini kan. Oke, baru berani bahas quality of the zone. Nggak malah baru berani. Gimana itu? Ini komitmen apa ya, Mas? Saya baru gabung. Komitmen Anda mau ngambil TP berapa? Karena ada banyak trader yang udah masuk, yang udah buat setup, gitu kan, buat trading plan. Tapi ketika harga masuk ke trading plan-nya, dia nggak berani nahan sampai dengan TP-nya, gitu. Nah, sekarang komit sama saya, ya, komit sama teman-teman. Sebenarnya komit sama diri sendiri. Teman-teman mau ngambil TP berapa, gitu ya. Nah, selama ini mungkin bisa jadi ngambil TP-nya cuman profit 5 pip, profit 10 pip, udah biru-biru di-cut gitu ya. Nah, ini kan nggak komitmen ya. Nah, teman-teman berbeda. Kalau misalnya teman-teman mau trading dengan cara scalping, ya beda lagi. Kalau mau trading dengan cara swing, ya teman-teman harus komitmen sampai dengan rela sampai dengan TP-nya gitu ya. Bukan digabungkan dengan cara scalping ya. Mungkin bisa jadi profit dan udah ada opposing zone-nya baru cut gitu kan, langsung cut profit misalnya. Enggak ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita trading menggunakan swing, kita perlu lihat structure-nya, trennya arah kemana, maka kita ambil sampai dengan final target ya. Oke, kalau ada satu dan dua berarti harus pasang dua layer. Yes, betul ya. Oke, sebenarnya hitungan satu 2 3 tuh gimana sih Coach? Oke ya. Hitungan satu 2 dan 3, satu 2 dan ini satu 2 dan 3 itu gini teman-teman ya. Contoh ini ada zone ya. Artinya satu 2 dan 3 saya buat satu 2 dan 3. Ini ya. Ini ada zone. Oke, ini ada zone. Saya perlu mundurin kemari. Oke. Zone ini, teman-teman, ini saya bahas ya kronologinya. Kenapa saya ngambil zone ini? Ya, saya profit ya. Kenapa zone ini saya ambil? Ya, karena dia ngebreak drop base drop ini. Drop base drop ini. Drop base drop ini saya bilang ini bagus. Ya, kenapa? Strukturnya bagus. Dia menurun ke bawah ya, drop base drop. Dan ini kalau misalnya di failed atau digagalkan, di break sama harga, jadi zone yang ada di sininya adalah zone terbaiknya ya, zone bagus. Maka kita bisa masuk ke zone ini gitu ya. Nah, ini profit lagi. Kok masih entry sih? Profit lagi. Bentar. Guys. Akun yang lain mungkin Mas. Kok fluktuatif profit lagi? Oke, nah, belum dibunuh ternyata yang ini ya. Oke, sip. Nah, ya, ini kenapa? Ini zonnya bagus, teman-teman. Mana, 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 mana. Nah, ini zonnya bagus ya. Ini zonnya bagus. Kalau zonnya ini ditembus, ya, jadi kita lihat zonnya itu tembus. Nah, ini ya kan. Ini saya ambil, yang ini saya cut loss, ya. Dan saya ambil yang bawahnya, saya profit. Mas Teguh, kenapa nggak ngambil sampai atas, gitu kan? Oke. Kenapa nggak saya ambil sampai atas? Karena saya cek di M55 yang pertama, dan yang kedua, gini, ketika ada harga, ini kita mengambil konsep flip ya. Ini sekaligus saya akan bahas tentang ngambilnya seperti apa tadi ya, yang TP1, TP2, TP3 ya. Konsep flip itu seperti ini, teman-teman. Oh, ada zone drop base drop seperti ini, dan kemudian ada drop, ya. Nah, flipnya, kalau misalnya ada zone, berarti ini adalah sebagai apa? Tahu sebagai apa ini? Sebagai supply, ya.
Ini adalah sebagai supply. Oke. Ketika ada harga masuk lagi, nah ini dia nahan di sini, ada membuat basing, ya, membuat basing, dan kemudian up, artinya apa? Sorry, artinya ini di failed ya, ini digagal, ini ditembus sama UFO ini, maka ini adalah flipnya. Ini zone-nya dan ini flipnya, gitu ya. Ini zone-nya, supply-nya menjadi flip. Ini demand, ya, ya, ini demand, dan supply ini otomatis menjadi flip. Flip itu apa? Flip cermin ya. Ini otomatis menjadi flip. Saya nunjukin ke atas lah ya. Supply ini menjadi flip. Ya. Flip dari mana? Flip dari demand ini, teman-teman. Flip dari demand ini. Ada drop base drop, kemudian harga bolak-balik di bawah seperti ini, kemudian harga naik kencang, habis itu dia ngebentuk basing dan rally lagi, terbentuklah rally base rally dan ngebentuk demand, maka demand ini menjadi kuat. Kenapa? Karena dia sudah ngebreak supply ini. Artinya teman-teman, di sini ada 100 contoh misalnya ya, kita buat di sini ada 1000 lah ya, ada 1000 tentara. 1000 tentara, ya kan? Terjadilah pertempuran. Di sini ternyata ada 5.000 tentara, ya kan? 5.000 tentara. Kira-kira menangan mana? Pasukan pedang ya. Kalau sekarang perang sekarang kayaknya nggak relate ya, karena bisa pakai nuklir jedek udah selesai ya. Pasukan pedang inilah ya, pedang misalnya. Ada pasukan senjata apa nih pedang ya kan? 1.000 pasukan, sedangkan demand-nya adalah 5.000 pasukan. Kira-kira kalau misalnya mereka terjadi pertempuran, menangan mana? Pasti menangan si 1.000. Pasti menangan yang 5.000, ya kan? Dari secara jumlah gitu. Nah, ketika secara jumlah 5.000 menang, ya kan? Oke lah, misalnya di sini satu lawan satu mati, ya kan? Tinggal 4.000 berarti di sini. Nah, artinya demand ini punya pasukan yang lebih besar daripada supply-nya. Sehingga sisanya akan menumpuk di demand ini. Jadi sisanya berapa? Sisanya 4.000. Ya, sisanya 4.000 ada di demand ini, ada di demand kita. Maka ketika harga kembali lagi, ya, ketika harga kembali lagi, misalnya udah ngebentuk sini, kembali lagi, dia akan mengambil yang 4.000 ini, ya kan? Akan mengambil 4.000 lagi untuk naik lagi ke atas, gitu, ya. Kalau misalnya terjadi pertempuran seperti ini ya, jadi akan ngambil lagi yang 4.000-nya untuk naik lagi ke atas. Maka flip ini adalah sebagai tanda bahwa demand ini kuat. Maka kalau saya bilang ini ada drop base drop kuat, dan kemudian di sini ada rally base rally, dan kemudian di failed atau digagalkan, maka rally base rally ini kuat. Ya, terserah teman-teman bisa mengambil sampai atas juga boleh, sampai sini juga boleh. Kalau saya kenapa ngambilnya sampai yang bawah aja? Karena konsepnya adalah dia harus beririsannya seperti ini. Ini irisan dari supply yang warna kita ubah warnanya yang warna merah ya. Dan ini adalah irisan demand yang warna hijau. Mereka harus beririsan seperti ini ya. Nggak boleh sama. Sama ya boleh, tapi kurang ideal. Yang ideal itu adalah barisan ini. Kenapa? Karena ini pasukan seller, ini pasukan buyer. Mereka bertemu di belakang. Mereka bertemu di depan sini. Ya. Di pas irisan ini kan tentunya kan. Di pas irisan ini. Maka ya kan ketika di break berarti demand yang bagus adalah demand yang ada di bawahnya. Itu ya konsepnya. Kenapa saya ngambil yang ini. Nah, selanjutnya, kenapa nggak yang ini, Mas? Oke, kenapa nggak yang ini, yang bawah rally base rally ini? Ada yang tahu? Kenapa nggak ngambil yang bawah ini? Bisa aja nih bekerja. Ada yang tahu kenapa nggak ngambil yang bawah ini? Nah, kalau di 30-nya lebih jelas ya. Lebih jelas seperti ini. Di sini juga 30-nya lebih jelas. Tuh, drop, base drop. Bagus banget, teman-teman.
Ya, ini kalau di fail, saya nggak mau rugi di sini. Saya rugi di sini tadinya karena ngambil drop base drop ini selesai, tetapi saya profit di sini. Tahu ada yang tahu kenapa? Beririsan. Kalau yang bawah kenapa tidak diambil? Karena tidak beririsan. Ya, betul. Karena yang atas adalah beririsan, maka yang diambil adalah yang atas, bukan yang bawah. Oke, karena ini nggak beririsan. Yang beririsan adalah yang atas. Oke ya, aman ya. Sampai sini aman ya. Nah, selanjutnya, apa tadi? Konsep apa tadi? Oh gitu, saya malah masuk yang base di bawahnya. Ya boleh masuk yang bawahnya. Mungkin bisa jadi kepanggilnya nanti gitu, ya kan? Kang Nurdin ya. Mana tadi ya? Satu lagi aku mulai membaca. Aduh, mana tadi ya pertanyaannya ya? Aduh, saya lupa lagi pertanyaannya. Gimana caranya ngambil TP1 TP1? Jadi, kalau misalnya mau ngambil ini TP1 ya. Ini TP1, ini TP1, ini TP2, ini TP3. Maka Bapak Ibu, teman-teman, kalau mau ngambil TP1, TP2 dan TP3 berarti 3 kali entry ya. Sekali entry untuk di TP1, sekali lagi entry untuk di TP2, sekali lagi entry untuk di TP3 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan smart zone, mana ada suara apa itu? Gimana, Sorry, Mas? mana? Sebentar. Sebentar. Sorry. And oke. Mana sih ini? Nah, udah ya. Nah, ini kalau misalnya ini, jadi kalau misalnya kita menggunakan iZone, ya, iZone 2.0, maka kita eh ini mana zonnya ya? Kok nggak keluar zonnya, Mas? A1. Buset, baik banget nih. Nah, ya, contoh, kita mengambil area ini, ya. Ini terlalu banyak, kita deletein dulu. Kita akan mengambil area ini, ya. Area ini, 1 dan 2. Berarti kita gunakannya ini, klik ini, ya kan? Take profit ratio, ambil untuk TP1. Tulis 1, risk buying persennya mau 1%. Klik purchase order. Ini untuk TP1, ya kan? Lotnya 0,07. Oke. Selanjutnya, aku mau TP2. Berarti take profit ratio-nya ini diubah, diganti 2, purchase order lagi. Ya, 0,07 lagi. Ini untuk TP2. Dan yang selanjutnya ini untuk TP3. Page order lagi. Ini untuk ngambil TP3. 1, 2, 3. TP1 berarti dengan risiko 1% adalah $96. TP2 untuk ngambil risiko 2% dengan 1% risikonya 193 dan ini adalah untuk TP3-nya 289. Mas Teguh kenapa nggak komplit sampai dengan 300%? Yes, bisa jadi karena lebar area dan lotnya disesuaikan, teman-teman.
ya. Artinya kalau misalnya kena cut loss, kena stop loss kita di angka 193 gitu ya. Oke, ya. Aman ya sampai sini ya. Kak, siapa tadi yang nanya bagaimana bagaimana M1, M2, M3 tadi apa TP1, TP2 dan TP3 ya. Oke, sekarang teman-teman ada pertanyaan lain? Itu masih Susi in dapat the belly 382 ya, masuk Mas. quality. Kenapa? Itu masih dapat 382 Vibonya. Bisa, ini bisa diambil 382 ya. Kalau aku sangat toleransi ya. Jadi walaupun agak di luar masih nggak apa-apa ya. Yang penting dia ada di proximal ya, agak dekat proximal masih oke. Susi ini bilang masih quality of the zone nggak beda ya. Zone dari quality of the zone itu dia lebih kepada zone structure ya, zone structure zone dianya ya. Oke, quality of the zone eh, masuknya paling di lokasinya teman-teman ya. Masuknya di lokasinya. TP2 dan TP3 aja. Yes. TP2 dan TP3 berarti TP1-nya ini dihilangin aja. Tinggal di klik kanan, delete by limit 0,07. Dah, ya ini ke delete ya. Kalau misalnya di transaksi di sini cuma ada dua transaksi ya. Ini untuk TP1, ini untuk TP2. Untuk TP2 dan ini untuk TP3 gitu ya. Aman ya, teman-teman ya. Oke, ada rekamannya ada bisa diulang. Yang mana, Kak? Jamaris Oyong. Yang mana yang bisa diulang? Kalau areanya di bawah Fibo, areanya di bawah Fibo. Ini areanya di bawah Fibo nih, Fibonya di atas, areanya di bawah. Masih oke diambil. Dari awal, Masya Allah. Yang mana? Kita udah hampir setengah jam. Ya, iya, maksudnya di bawah proksimal. Yes, betul. Kalau Fibonya di bawah proksimal bisa. Kalau misalnya Fibonya di bawah 618-nya di bawah sini, ya kan? Nah, di bawah sini, ya kalau misalnya masih deket-deket di sininya masih oke. Karena apa? Karena Fibonya itu kan nggak lari dia teman-teman ya, nggak jalan lagi. Jadi masih oke. Tapi kalau misalnya ada dua kali lebar ini atau di setengahnya di sebelah sini teman-teman sebaiknya dihindari aja. Nggak apa-apa. Ya. Terus kalau EMA 9 yang masuk Fibo belum, Mas, kalau EMA 9 yang masuk, Fibo belum. Oh, Fibo-nya belum. Gimana? Nah, ini kembali lagi, Kak Sulaiman. Kalau dirimu tradingnya menggunakan EMA 9, fokuskan kepada EMA 9. Tambahannya adalah 618 misalnya. Jadi lebih kepada EMA 9-nya daripada 618-nya. Ya. Oke. Oke. Alhamdulillah sudah bisa profit konsisten sejak ikut webinar 5 hari. Ya, Alhamdulillah. Jos, Mas Bobby. Kalau harga turun dan nembus demand 0,381, ada potensi downtrend? Belum tentu, ya, belum tentu. Kalau misalnya gini, 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 bisa jadi dia kan ngambil 618 ya daripada 382, ya. Bahas quality of the zone dong, Mas. Oke, yang pertama quality of the zone ini tadi tentang flip, ya, tentang flip tadi, aman ya, tentang flip, ya. Jadi kalau misalnya mau ambil area-area seperti itu, seperti ini tadi, ya ambil demand-nya yang beririsan dengan flip. Oke, quality of the zone berikutnya apa? Quality of the zone adalah strukturnya seperti ini, ya, drop, basing, dan drop. Ya, ini kenapa dilewatin? Kan namanya probabilitas, ya. Dan selanjutnya seperti ini. Ini bagus sebenarnya. Rally, basing, rally, basing. Ini adalah level on level yang bawah ini ya. Ini yang disebut dengan level on level. Jadi kita ngambilnya sampai ke bawah. Kalau mau ngambil yang bawah boleh juga. Ini adalah quality of the zone. Ya, ini dia. Jadi ngambilnya rally, base rally. Ini jadi level on level. Ya. Terus kita ngambil yang atasnya. Lah, Mas Teguh kenapa ngambil yang atas? Karena ini adalah rally base rally yang beririsan. Ya. So, ngambil yang mana Mas Teguh? Kalau misalnya teman-teman mau lebih safety, lebih konservatif, bisa ngambil sampai ke bawah ini. Ya.
Bisa ngambil sampai ke bawah ini. Nah, karena saya menggunakan apa namanya? Menggunakan roll cut loss ya. Kalaupun misalnya harga ke bawah ya, harga ke bawah dan kita menggunakan template 60, sorry 60. Nah, ini dia ya. Cukup saya ngambil yang atasnya ya. Saya apa ya? Lebih pingin cepet dapat TP-nya, teman-teman, ya, ketimbang saya lebar areanya nunggu TP2-nya jauh banget misalnya, nunggu TP3-nya jauh banget, saya lebih ngambil resiko, udah deh, mendingan resiko kecil, kalaupun misalnya cut loss, ya sudah, saya bisa dapetin TP2, TP3-nya lebih cepat, ya, daripada kalau misalnya saya mau gabungin dua area ini. Oke, yang jelas, satu, flip-nya ada, ya kan, kemudian ada, apa, dengan di mana tadi di 30-nya, ya di 30-nya. Nah, yang selanjutnya apa? Rally base rally, flipnya ada beririsan dan yang kedua ada rally base dan dia ada finger pointing down berarti ya, seperti ini ya. Kalau misalnya ke bawah ya. Kenapa? Dia menunjukkan bahwa woi areanya aku ada yang di bawah. Jadi zone yang diambil itu bisa zone yang ini, gitu ya. Kan ini sama juga Mas Teguh. Yes, karena ini yang beririsan. Sampai sini aman ya? Aman ya? Nah, selanjutnya contoh, ini finger pointing up nih ke bawah juga nih. Dia nunjukin ke bawah. Woi, areaku yang bawah, berarti areanya adalah ini. Rally, base rally. Sebenarnya kalau misalnya ini berdekatan juga seperti yang di atas, dia kita ngambil yang bawah nih, rally, base rally. Finger pointing down-nya ke bawah. Ya. Oke, kalau misalnya mau ngambil ini boleh nggak? Oke, beda lagi kualitas of the zone-nya ya. Kalau mau ngomong-ngomong tentang quality of the zone adalah zone yang oke, sekarang kita kumpulkan. Yang bawah ada flipnya nggak? Jauh flipnya di atas, ya kan? Yang ini ada flipnya. Kemudian ada finger pointing down, ada yang nunjukin ke bawah. Jelas ini. Yang ini juga ada, tapi tambahan satu staking probability-nya adalah ada flipnya. Aman ya? Jadi kita mau ngambil yang area ini. Jarum ya Mas, yes betul. Ini finger pointing down, jarum ya. Jadi harga sentuh masuk ya. Jadi TP2-nya langsung ya. Ya. 30 menit pertama cuman 1 jam teman-teman ya. Cuma 1 jam selesai. Harga masuk sentuh TP2 gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dilihat dari struktur zone-nya, teman-teman bisa cek di timeframe M30 seperti ini. Oke. Selanjutnya ada zone ya yang kalau misalnya teman-teman cari, teman-teman bisa lihat oke. Apa namanya? Sebentar. Oh, itu kalau tentang PPZ ya, PPZ nanti kita bahas ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini aman ya? Aman ya? Kalau dilihat dari hasilnya, probabilitasnya, yang atas lebih baik ya, Mas. Yang atas mana? Yang atas ini ya? Iya dong, ya. Karena dia ada flipnya. Oke, ini kita lihat, ada nggak flipnya? Kita tarik ya garis ke belakang ya. Ada nggak flipnya? Kita tarik ke garis ke belakang. Nah, ini dia. Flipnya bisa jadi ini, drop, basing, dan drop. Tapi kan zone-nya yang terlihat bagus kan ini. Daripada yang bawah, ya kan? Ini drop, base, drop. Yes, ya kan? 45 coba misalnya. Nah, kan 45 bagus ketimbang yang bawah misalnya ya. Kalau misalnya teman-teman anggap bahwa 45 apa zone ini adalah zone juga gitu ya. Kalau misalnya kita sorry patahin aja sampai sini biar nggak terlalu jauh kita muter-muternya 45. Ingat, siapa yang pernah ingat Mas Angga pernah bilang zone di time frame berapapun tetap zone ya. Contoh misalnya ini tadi 45, 55 tetap zone. Berapa lagi? 60 zone, ya kan? Kalau yang bawah udah nggak kebaca lagi kan zonnya. Di time frame 30 tetap zone. Time frame 21 tetap zone. Pasti. 21. Nah, 21. Drop pacing dan drop. Di time frame 15 saya yakin akan drop juga ya. Zone drop. Nah, ya. Selanjutnya ini ada drop base drop ya.
Mungkin bisa jadi ini jadi dari flipnya. Tapi tetap yang atas ya lebih oke. Oke, selanjutnya teman-teman. Eh kemarin kemarin sepertinya saya sudah sempat sampaikan ke teman-teman atau belum. Kalau teman-teman mau lihat sebuah zone ya atau sebuah drop base drop atau rally base rally yang bagus ya, Anda teman-teman bisa cek gambarnya seperti apa ya. Ini contoh sebuah zone, ini seperti ini ya. Oke, kemudian harga datangnya dari mana? Nah, ini kan, sorry, salah. Yang kotak boleh ya, atau yang turun juga boleh seperti ini. Yang gini boleh, yang gini juga boleh. Paham kan? Ingat materi ini? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Coba saya konfirmasi dulu. Ada yang ingat nggak? Biar nggak terlalu panjang. Ingat. Cuma satu orang yang ingat. Banyak itu, Mas. Ingat kan nggak? Oh, baru Yang tahu baru Mas. Ada yang masuk. baru tahu ya? Ingat, cuma tiga orang yang ingat ya. Coba tulis dulu. Aku siapa yang ingat ya? Gelinding. Saya mau. Oke, ingat, ingat. Aku baru tahu malah Mas. Oke. Ingetin lagi, Mas. Oke. Nanti diingetin lagi sama Mas Teguh ya. Baru tahu. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Baru tahu. Sekarang lupa. Dulu nggak tahu. Oke. Sekarang lupa. Dulu nggak tahu. Gimana? Ingat saya sama Mas Teguh. Oh, sama saya ingatnya malahan ya. Ingat dong. Oke, oke, oke. Lali bablas lah, piye ta? Kok iso bablas? Oke, eh ingat banyak nih ya. Ingat baru tahu. Oh, bisa ada yang baru tahu ya. Oke, kalau kayak gitu ya. Kalau yang naik yang kurang, Mas. Padahal sama aja ya. Ingat. Apa itu maksudnya, Mas? Ingetin lagi, Mas. Oke, ya. Daging semua ini. Nggak ada kecapnya lah dikit ya. Nggak daging semua, Mas. Keloloten. Oke, so teman-teman. Yang pertama, yang gue ya, ini saya jelasin awal ya. Yang seperti ini, drop, basing, dan drop. Contoh, kalau misalnya kita cek ya, gambar ini seperti ini enggak? Set, drop. Ya, set dan set. Nah, gimana lah itu bahasanya ya. Atau yang selanjutnya, yang seperti ini. Ya, yang kotak. Ya, atau yang kotak. Kita mau ambil yang kotak. Ini kita delete aja deh. Nah, yang nggak kita mau adalah yang kalau harganya meluncur ke atas seperti ini. Oke ya. Jadi yang diambil itu adalah area ini, teman-teman. Area yang warna hijau. Ya. Yang warna merah, yang ini nggak oke. Oke. Ya. Kita mau ngambil area ini, yang ini, yang ini tidak. Aman ya di sini ya. Spike. Kenapa? Yes, karena kita mau harganya turun langsung kemari. Kalau misalnya kita taruh pulpen di sini, dia bisa langsung turun. Ya kan? Ini bisa langsung jatuh. Kita nggak mau, ini harus kita dorong dulu ya kan. Ini namanya finger pointing up. Ya, dia menunjukkan ke atas. Woi, areanya di atas. Udah tahu, dikasih tahu itu areanya yang di atas, malahan di entry yang bawah misalnya kan. Contoh kayak ini misalnya. Mana? Hilang. 60. Ya. Sip. Nah ini. Ya. Woi, areanya yang atas misalnya. 30 ya.
Udah ditunjukin ini ke bawah nih. Ya, kalau ini kan berarti kalau yang bawah, kalau yang ini yang turun ya, ini yang turun, ini yang turun. Kalau yang atas gimana? Kalau yang atas, kalau ke atas ini tadi, kalau ke atas bingung Mas. Oke, ini saya gambarin. Kalau ke atas berarti, oke, ini Eli, oke, kita buat warnanya warna hitam biar kelihatan. Terus, nah ini, gini ya. Iya, oke. Woi, gini, gini, gini ya. Kebalik Mas, Salah. yang depannya. Salah. Ah, pantes ya bingung ya Mas. Aku juga bingung nih. Caranya gini. Nah, ini gini Mas. Astagfirullahaladzim. Oke. Gini ya. Nah, ini dia ya. Tahu sebelahnya kita mau ini bisa. Oke. Dan kita nggak mau kalau dianya seperti ini. Nah, ini dia ya. Kita nggak mau yang kayak gini. Ya. Kita mau dia gini. Nanjak ke atas langsung atau kotak kayak gini, kita nggak mau gini. Ini dia pincer pointing down dia, nunjukin ke bawah. Ya, kita mau yang warna ini. Oke, ini warna hijau. Oke, kita nggak mau warna merah. Aman di sini? Ada yang mau tanyain? Kayaknya yang kiri nanjaknya kebalik. Iya, memang. Kita nggak mau yang kayak gini. Nanjaknya yang bukan nanjak ya. Ini kita nggak mau yang ke bawah gini. Gitu ya. Yang merah kebalik, Mas. Kebalik piye? Harusnya ini maksudnya. Nah, mungkin Ora, seperti Mas. itu, Mas. Enggak yang kayak gini lah. Kita mau yang kayak gini nih. Nih yang dari sini nih. Kita mau kalau misalnya mau kayak gini mau boleh. Nah, gitu maksudnya. Masih gini. Maksudnya gini. Nah, ini mau ya. Atau kotak gini mau. Tapi kalau yang kayak gini aku nggak mau. Gitu. Oke. Oke. Ya, gitu. Oh, berarti aku salah gambar ya. Ya pokoknya dia naik lah gitu ya. Posisinya naik, Mas. Posisinya nanjak, Mas. Oke. Ya. Tapi kalau misal jadi ini begini ya. Nah, ini gini. Aku nggak mau yang kayak gini. Nah, gitu ya. Betul ya, gitu ya. Oke, Mas. Contoh pattern di chartnya, Mas. Nah, ini dia. Ganjil toh. Oke. Contoh, ini dia yang pertama contoh kayak gini. Ya kan? Kalau ini, kira-kira yang mana? Yang satu, dua, atau tiga? Yang ini. Yang warna orange yang saya gambarin ini, kira-kira dia gambarnya gambar yang satu, gambar dua, atau gambar tiga. Ada? Satu, dua, dua dong ya. Dua, ini kotak dia ya teman-teman ya. Ini jadinya kotak. Rally, base rally. Kalau yang ini, ya, ini dia. Yang ini. Nah, ini dia ya. Yang warna merah. Jadi dia mereng ke atas ya. Mereng dia ya. Jadi dia rally, basingnya ke atas, habis itu up.
Jadi ngambil nomor satu. Kalau yang ini dia kotak, dia penuh yang isi bawahnya sini. Nah, kita nggak mau yang ini. Nah, yang ini adalah yang tiga, karena dia nunjukin ke bawah. Ya. Kalau yang tiga, ini contohnya langsung, Mas Agung Sudarman, ya. Ini dia, langsung nunjukin ke bawah dia. Kita nggak mau layout-nya dia ke bawah dulu. Artinya kalau misalnya ke bawah, dia seperti ngambil air ngambil air menggunakan timba, ya kan di sumur. Jadi ke bawah dulu, baru naik ke atas. Berarti airnya atau zonnya itu ada di bawah, ya kan? Itu bukan yang untuk nariknya. Aman ya? Oh, layoutnya ke bawah dulu ya. Yes, betul. Oke, sampai sini aman. So, coba kita cek lagi ya. Nah, selanjutnya ada satu lagi. Ya, ada satu lagi. Apa itu satu lagi? Mau nggak, teman-teman? Satu lagi. Buat tambahan probabilitas Anda, teman-teman. Ya, yang mana? Yang mana? Mau nggak? Mau, mau, mau. Oke, satu lagi adalah PPZ, teman-teman. Ya, tahu apa itu PPZ? Kalau saya di sini ada indikatornya, ya. Profit zone, hampir hampir betul. Saya ada indikatornya di sini. Mana saya keluarkan indikatornya? Ini dia PPZ, ya. PPZ teguh sampai di sini ada ya. Perfect picture zone ya. Ya, PPZ, perfect picture zone. Yang ini ya boleh, yang bawah juga boleh ya. Kita lihat. Nah, PPZ itu apa? PPZ itu terdiri dari dua zone yang digabungkan menjadi satu, teman-teman. Contoh, ya, dua zone yang digabungkan menjadi satu. Mana PPZ kita di sini? Nggak ada kok. Ini sudah ada, sudah muncul. Nah, ada nih di bawah nih dia ya. Dia ada di bawah ini. Biar langsung aja ketahuan PPZ itu yang seperti apa. PPZ ini dua zone yang digabungkan menjadi satu, ya. Ini PPZ demand, ya. Ini PPZ demand. Dan yang di atas nanti ada PPZ PPZ supply ya. Coba yang satu lagi, apakah dia gambar di situ juga? Script favorit. Loh, nggak ada deh. 60. Nah, ini dia ya. Ada banyak nih. Ini PPZ demand dan ini PPZ sell ya. Nah, ini dia, teman-teman. PPZ ada di iZone Pro, Pak? Nggak ada ya. Nah, teman-teman, ini salah satu zone yang akan menarik buat saya. Kenapa? Karena di sini di dalamnya ada rally, base drop, base drop. Jadi ada dua zone. Satu pivot dan satu zone apa namanya? Zone originalnya ya. Rally, base drop, base drop. Jadi kalau PPZ sell, mana saya tulis dulu. Sell itu formasinya adalah rally, base drop, base drop. Oke. Sedangkan PPZ demand, PPZ buy ya, itu adalah, ada yang tahu? Drop, base rally, base rally. Oke. Contoh, rally, base, drop, base, drop. Ya, ini dia. Rally, base, drop, base, drop. Ini adalah PPZ sell. Ya. Nah, teman-teman, sebenarnya saya melihatnya ini adalah drop, base, drop. Ini ya, perhatikan. Sebenarnya saya ini melihatnya drop, base, drop. Kalau misalnya saya lihat ini adalah drop, base, drop, kira-kira
Gambarnya seperti ini bukan? Yang ini, kemudian begini, dan kemudian begini. Nah, ini oke nggak? Benar? Karena saya ngambil dari sini, teman-teman. Ya, ini dia. Kalau saya kotakin jadinya seperti ini. Drop, base, dan drop. Ya, oke. Drop, base, dan drop. Kalau misalnya ke 120, misalnya ya. Hilang. Mana? Nah, ini dia ya. Ini dan... Sorry. Sorry. Mana gini? Oh, hilang dianya. Oke, kita hapus dulu. 180. Nah, ya. Drop, base, dan drop. Ya. Jadi dia kotak seperti ini ya, teman-teman ya. Kotak seperti ini. Oke. Kalau 240, kelihatan nggak? Oke, drop, base, dan drop juga ya. Drop, base, dan drop. Nah, ketika di template 60, saya lihat seperti ini, teman-teman. Ya, drop, base, dan drop ini adalah dari struktur gambar, ya dari gambar yang ini aja saya udah ngelihat ini adalah sebuah zone yang oke. Paling tidak dia sudah masuk kaidah quality of the zone. Ya, selanjutnya saya lihat ada rally base drop ini, maka ini menjadi tambahan bagi saya, stacking probability buat saya, ya, untuk mengambil area ini sebagai zone. Nah, zone-nya itu bisa saya tarik, ya, tariknya. Jadi nggak semuanya, nggak sampai sini, Mas Gofar, ya, nggak sampai bawah ini. Tetapi saya nariknya dari atas sini, ya, drop, base drop, sampai ke body terdekatnya. Nah, body terdekatnya. Karena rally, base drop, body terdekatnya. Berarti di sini. Jadi saya bisa lebih menghemat. Ya. Ini masih belum kepanggil, ya, harganya. Ini masih oke. Ini masih bisa diambil. Masih bisa dijadiin sebuah zone untuk masa depan kita sebagai seller, ya. Nah, gitu ya. Ya. Cek lagi. Ini jangan-jangan di situ ada 618 ya. Coba kita cek. Smart Zone. 618-nya di bawah sini ya. Tetapi ini adalah area dari, karena ini adalah drop base drop sampai ke bawah sini, ya. Ini masih masuk ke dalam zone-nya 618 juga. Kalau nggak ngot, gimana Mas? Kasih otak. Kalau nggak ngot, berarti dibawain ke sini, Mas. Bawa gini. Nah, atau yang drop seperti ini. Yang saya nggak mau dia harganya ke sini nih, teman. Mas, bukannya ini dia naik ya? Nih, naik. Oke, good ya. Kalau misalnya ada pertanyaan itu, ini mungkin teman-teman akan ambigu dengan melihat gambar ini kan naik, Mas. Mau ranking otak, ya kan dari sini nih. Ini dia, ini areanya. Ini drop, basing. Base-nya itu dari awalnya dari sini, teman-teman. Nah, dari sini kan. Oke. Nah, dari sini. Tapi kan saya kan ngambil yang atasnya, gitu ya. Oke, bisa jadi malah sampai sininya nih ya. Jadi ini bisa dihitung sampai sini, drop, base, drop. Saya nggak mau, teman-teman, candle keluarnya atau leg out-nya itu dia naik dulu, loncat dulu ke atas. Ya, loncat dulu ke atas. Baru dia jatuh. Nggak mau. Saya mau dari candle leg in, dia nggak lebih jauh ya. Nah, dari candle leg in, kemudian dia drop. Atau ngotak seperti ini. Jadi kalau misalnya kita jatuhin pulpen, bisa langsung tung jatuh dia ya. Gitu. Areanya berisian dengan H4. Enggak ya. Enggak, H4 di mana? H4 240 ini. Yes, ya. Saya bilang enggak aja ya. Ini dia. Ada rally, base rally, dan ini beririsan dengan H4. Betul. Ya. Betul. Ini flipnya. Flipnya ini. Betul ya. Karena saya nggak lihat tadi H4-nya. Di 60. Seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, aman ya di sini ya. Ini adalah rally base drop, rally base drop. Ini adalah PPZ sell. Kalau PPZ buy berarti dia drop base rally. Ya, coba kita cek. Drop base rally di sini ada nggak, Mas Teguh? Oke, kita cek.
Ini. Di sini aja teman-teman ya. Di sini aja. Wow, ini catatan kita banyak banget ya. Teman-teman, ya. Di sini di warna kuning ini kita akan cek apakah ada drop base rally ya. Kita cek. Kalau saya yakin sih ada drop base rally. Kita replay kemari biar nggak jauh ya. Picture perfect zone-nya udah ada. Nah, ini dia belum apa-apa udah gambar dia ya. Drop base rally ya. Ini dia ya. Woi, mana? Bukan yang ke bawah kan? Bukan. Ini dia. Benar. Ini dia. Bahkan dia ngambilnya dari sini. Dia ngitungnya ini drop base rally ya. Jadi ini masih salah ini. Dia harusnya ngambilnya pivot sampai atas ini, teman-teman. Ya. Ternyata langsung kelihatan kan di 30-nya. Ya. Kelihatan di ibu. Ini drop, basing, rally, base rally. Ya. Kita turunin. Ini time frame 30. Time frame 21 coba kita cek. Ada nggak? 21 nggak kelihatan. 15 coba kita cek ada nggak? Ya. 15 tidak kelihatan. 10. 10 tidak kelihatan. 5. Wah, nggak ada nih ya. Di sini ada nih ya. Ini drop, base rally. Jadi kalau mau ngambil, berarti belum sempurna si picture perfect zone-nya teman-teman ya. Nanti kita kesempurnain lagi ya. Di sini nih. Drop, base rally. Kelihatan kan? Maka bisa ngambil lebih dalamnya atau lebih apa ya, lebih perfectnya lagi kita ngambilnya adalah di drop base rally ini. Gitu. Oke ya, sampai sini ya. Ini yang disebut dengan picture perfect zone. Perfect picture zone. Picture perfect zone. PPZ itu apa artinya, Mas? Tunggu. Maaf, baru masuk. PPZ itu adalah itu sebenarnya dari Jeff Manson, teman-teman ya. Dari penemu strategi yang menggunakan market structure ini. Ya, jadi market structure itu sebenarnya ada 4 level, teman-teman. Iya, ada 4 level. Level pertama, ya ini saya jelasin langsung di sini ya. Level pertama itu adalah ya, level. Level pertama kita tentukannya adalah apa? Yang pertama itu adalah structure. Oke. Level yang kedua, kita menentukan area. Level ketiga, kita menentukan zone. Dan level keempat, itu kita menentukan, level ketiga ini adalah formasi. Formasi, dan level keempat ini adalah zone. Nah, ini dia. Ya. Strukturnya seperti apa? Strukturnya seperti ini, teman-teman. Ya. Strukturnya yang ini. Yang ini adalah structure, ya. Structure, ya kan ini berarti uptrend, ya. Contoh misalnya kita cek tadi di time frame berapa? 60, ya. Seperti ini, boom. Nah, ini kan. Kan kita udah langsung tahu nih, oh ini structure-nya uptrend, ya kan? Ini sudah digambar nih sama structure. Ini structure. Area itu seperti apa? Area itu adalah perpindahan dari jadi gini, ketika kita gambarin structure seperti ini structure apa teman-teman? Ini structure apa? PLN, downtrend, yes, ya. Nah, dalam structure downtrend seperti ini, teman-teman, itu ada perpindahan candle, ya kan? Tahu nggak, teman-teman, posisi kalau misalnya seperti ini, entry-nya itu teman-teman yang bagusnya itu ada di sini, 1, 2, iya, gitu ya. Ada 1 dan 2, ya. Maka kita akan ngambil area yang ada di posisi ini dan posisi ini.
Biar memudahkan teman-teman untuk memilih, kita pakai Fibo 618 dan 382. Siapa yang masih ingat dengan materi ini? Saya pernah bahas sih di YouTube, saya pernah bahas ini di webinar juga, pernah saya bahas juga. Mas Stefanus, masih ingat ya tanya ya? Wih, keren Mas Stefanus ya. Saya ingat, iya ingat, kata Kak Yulke ya. Kalau quick detest masuknya kemana? Nanti kita bahas ini dulu. Siapa yang masih ingat? Ingat Mas Rudi. Wah, keren juga ya. Harga baru dengar, saya ingat. Maka, kenapa muncul dua area ini, teman-teman? Yes, karena dua area ini adalah yang memfasilitasi adanya di area 618 dan 382. Gitu. Ya. Yang memfasilitasi 382 atau 618. Maka kalau misalnya seperti ini, bisa diambil 382 atau 618. Sekarang, ini kita lihat di template besar, gitu ya kan? Template besar, template H1, di template daily, misalnya, di template H4, kita lihat. Nanti formasinya ini bisa kita cek atau kita turunkan di template yang lebih rendahnya. Di H1, M15, gitu ya kan? Boleh, teman-teman. Ya. Atau teman-teman bisa cek juga di time frame yang akan kita tradingkan di time frame daily, di time frame H1, di time frame H4-nya ada kebentuk seperti ini ya boleh-boleh aja. Karena yang pertama adalah structure. Yang penting structure, kemudian area dan formasi. Nah, Mas Angga itu hanya levelnya sampai ke 3. Structure, area, dan formasi udah cukup. Tidak melihat zone. Karena buat Mas Angga, dari formasi aja Mas Angga udah tahu bahwa di sana ada zone. Gitu. Ya. Zone inilah yang disebut sama kita ya PPZ. Apa tadi? Picture Perfect Zone. Ya. Jadi disinilah zone itu teman-teman. Ini yang pertama ya structure, kemudian area, ya dua area ini, kemudian formasi. Baru lihat formasi. Formasinya apa? Formasi yang diambil apa aja teman-teman? Ini nggak bisa M1 bisa dong ya. Rally base rally, drop base drop. Bisa-bisanya Kak Amin nggak tahu. Beneran nih Kak Amin nggak tahu. Wah, yang lain pada tahu nih loh. Ya. Formasinya bukan 618382 itu level Fibo-nya ya. Oke, siap ya Kak Amin ya. Nggak apa-apa kita ikutin dulu ya Kak Amin ya. Jadi, ambilnya formasinya adalah drop base drop dan rally base rally. Kalau seperti ini, harganya downtrend seperti ini, maka kita pilih area apa atau formasi apa? Kita pilih formasi apa? DBD ya. Drop base drop. Berarti kita cari di 618-nya yang drop base drop, kita cari di 38-nya ada nggak drop base drop. Kan ya. Kalau up seperti ini, kalau uptrend, ya ini uptrend, lihat lagi, ya areanya itu ada di sekitaran ini atau di sini misalnya, ya kan? Kemudian coba cek aja, pakai 618, pakai Fibo, oke, Fibonya itu ini 618, ini 382. Ya, buat teman-teman biar nggak bingung, aduh areanya mana ya, gitu ya. Bukan lagi milih-milih, misalnya ada 6 area, ya kan, ada 6 area, pilih areanya ya, udah pakai 382 atau 618. Ya, tambahin stakingnya tadi teman-teman udah tahu. Oke, kata Mas Teguh ada flipnya. Oke, kata Mas Teguh yang zone-nya kalau misalnya up berarti yang harganya nyerong ke atas atau struktur struktur candlenya yang nyerong ke atas. Kalau yang ke bawah berarti struktur nyerongnya yang nyerong ke bawah gitu ya kan. Kalau misalnya jatuhin pulpen jatuh langsung. Dan dia nggak mau yang loncat dulu habis itu drop. Atau yang bawah drop dulu habis itu ngambil timba dulu ngambil air dulu habis itu drop ke atas nggak mau ya. Oke. Nah, kita bisa ngambil yang area 618 atau 382. Oke. Di situ ya. Jadi udah berapa tuh eh ininya teman-teman ya? Udah berapa level ya teman-teman yang ambil tuh ya. Nah, cukup kalau Mas Angga cukup di formasi aja.
ya. Nah, kalau misalnya mau lebih dalam lagi, teman-teman bisa lihat cek zone-nya ini. Zone-nya ini, ya, zone-nya ini tadi ada di dalam 382 di formasi rally base rally, di formasi rally base rally 618 atau di formasi drop base drop 618 atau di formasi drop base drop 382. Cari sampai ke level time frame terendah dia, gitu ya. Gitu. Oke, contoh misalnya, makanya tadi lihat di sini, kalau misalnya kita cek di sini rally base rally ya kan, oh ternyata ada 382 di sini ya kan. Nah, ternyata saya ambilnya yang di atasnya gitu ya. Makanya dari itu dari itu teman-teman, kadang kenapa Mas Angga atau saya gitu kan atau Mas Fadi ya itu nggak ngambil, loh Mas piye toh ngambilnya, kan itu nggak ada levelnya, nggak ada 382-nya, nggak ada 618-nya, kenapa itu diambil? Ada staking probability yang lain yang kita ambil teman-teman, ya, bukan hanya 618-nya atau bukan 382. Maka teman-teman dari sini ya, saya sebenarnya akan membingungkan buat teman-teman, ketika saya jelasin ini ya. Kalau misalnya nggak dijelasin lebih dalam, kalau misalnya mau saya bedah, perlu bedah semuanya gitu ya. Perlu dibedah semuanya biar apa? Biar teman-teman nggak bingung nantinya. Gitu. Kalau misalnya saya bedah cuma kayak gini-gini doang, oke yang ada ini, yang dia ini. Loh, kenapa diambil itu sama Mas Teguh? Padahal itu kan nggak ada 382-nya, nggak ada levelnya. Ah, nggak konsisten ya Mas Teguh. Nah, ya kan? Harus ada staking probability yang lain, teman-teman. Ya. Kita ngambil area ini bukan hanya karena 382 atau 08, tapi ada staking probability yang lainnya. Gitu ya. Oke, sampai sini aman ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, wah itu kenapa nggak sesuai dengan ini? Oh, berarti ada staking probability yang lain. Gitu ya. Saya ngambil biasanya di 618. Nah, 618, lihat. Ketika sudah ngambil ini, ya kan, area 382 atau 618, rally base rally, ya. Contoh misalnya ini tadi di sini kita udah ngambil rally base rally ini, maka kita cek ternyata di template 15 itu ada apa namanya? Ada di template M5 ternyata dia. Di template M5 itu ada drop base rally, ada PPZ, picture perfect zone. Teman-teman, kalau ngambil sampai sini, TP-nya jauh lebih kecil. Ya. Risk reward-nya jauh lebih gampang didapat gitu ya. Kalau misalnya mengambil ini, drop base rally. TP-nya jadinya TP3-nya ternyata sampai sini, TP2-nya sampai sini gitu. Ya. Itu kalau misalnya teman-teman mau ngulik sampai dengan melihat adanya picture perfect zone. Jadi picture perfect zone-nya itu dilihat di rally base rally 618 atau rally base rally 382 yang ada ya, yang ada Fibunya tadi, yang ada zone-nya seperti ini. Diturunin time frame-nya sampai dengan time frame yang teman-teman dapetin. Begitu, ya. Perlu banget Mas, ini pertanyaan yang saya pendam Mas. Yang mana nih? Saya nanyain apa tadi? Mantap Mas, perspektif baru oke. Yes, semua area untuk membatasi diri, betul gitu, ya. Coba dipasang di chart langsung Mas. Ini seperti ini, ya. Berarti ini tadi zone structure-nya di mana tadi? Template 60 kan kelihatan ya. Zone-nya di template 60 kelihatan gini, ya kan? Kemudian, oke, sekarang kita ambil. Staking probability ini diambilnya karena apa? Ya, yang pertama, ya, mana. Staking probability. Area yang pertama diambil satu karena flip, ya kan? Yang kedua karena ada finger pointing down. Terus karena apa lagi? Ada smart structure dulu seharusnya tadi ya. Nah, udahlah ya. Smart structure. Structure-nya ada. Kemudian apalagi? 4, formasinya. Rally base rally.
Yang kelima, ada lagi? Adalah PPZ-nya. PPZ-nya. Picture per cell. Yes, betul. Ya. Yes, area ini diambil karena ini. Tapi Mas nggak ada 618-nya. Oke, minusnya apa? Minus. Minus tak ada Fibo. Kalau misalnya satu minus nggak ada Fibo, tapi yang lain mendukung, kira-kira oke nggak? Gitu ya. Flipnya di mana itu? Waduh, tadi di jam 7:15 kita bahas flip tadi kalau nggak salah ya. Kak Ervin, nanti tinggal dicek ya. Oke kan? Kalau misalnya oke, kalau cuma misalnya satu aja nggak ada, nggak apa-apa teman-teman. Kecuali nih ya, kalau nggak ada formasi drop base drop, rally base rally, bukan satu yang nggak ada malahan. Jadi semuanya nggak ada kan? Apa namanya? Fibonya juga. Apa BBC-nya juga nggak ada pastinya ya kan? Vonjier pointing down-nya dia nunjukin kemana misalnya ya kan? Bisa jadi flipnya juga nggak ada. Misalnya nggak ada. Kalau misalnya nggak ada rally base rally. Oke, yuk. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sampai di sini ada yang tercerahkan atau ada aha moment di layout-nya. Yes, betul ya. Di layout-nya atau di base terakhirnya, ya, atau di base terakhirnya. Kalau ini contoh ini misalnya kan di layout-nya gitu ya. Ada yang di base terakhirnya atau di layout-nya. Jadi finger pointing up atau finger pointing down terlihatnya di sana teman-teman. Kalau zone areanya kelebaran, apa bisa diambil wick yang terhemat? Jawaban pertanyaan ini ya, Anda bisa gunakan PPZ. Biasanya PPZ-nya itu ngambil sampai dengan ke lower-nya, lower si base-nya. Ya, contoh ini tadi dia, di template M5 tadi ya. Nah, ini dia. Drop base rally. Jadi dia bisa ngambil sampai ke lower-nya. Dan kita bisa menghemat area atasnya jadi nggak terlalu banyak kita ambil. Biasanya kalau misalnya kita ambil kan sampai sini. Tapi ini kita bisa menghemat sampai sini, teman-teman. Sampai sampai body terluarnya. Oke. Drop base rally. Yo, pertanyaan bagus. Drop base rally itu masuk ke buy atau sell? Untuk buy atau untuk sell? Drop base rally. Ini untuk buy atau untuk sell? Sell ya. Kalau base rally ini untuk sell. Piye cara nih kalau kita nge-sell di sini? Masih. Gimana caranya? Harganya di atas. Harga di atas ini. Gimana caranya kita mau nge-sell? Oke ya. Berarti untuk buy ya. Gak apa-apa ya. Buy itu tren naik. Yes, betul ya. Yes, jadi bisa ngambil sampai ke bodinya di sini teman-teman. Ya. Resiko tidak kepanggil, Mas. Bisa jadi, ya resikonya nggak kepanggil. Ya. Tapi kita profit zone-nya jadi lebih kecil ya. Tapi biasanya kepanggil ya. Dia memang akan ngambil area tersebut teman-teman ya. Ada banyak contoh kasusnya. Dia sangat ini dia. Oke. Nah, tadi konsep PPZ-nya, tadi kan ada pertanyaan, itu PPZ itu apa? Nah, PPZ itu adalah seperti ini teman-teman ya, zone yang tersembunyi ya, atau zone yang kalau kata Jeff Manson tadi, makanya kenapa tadi saya singgung ke Jeff Manson, karena beliaulah yang menemukannya ya. Jeff Manson bilang PPZ ini skornya kalau Anda tahu, kalau Anda melihat dari strukturnya sudah oke di dalam formasi yang benar gitu kan, rally base atau base drop, dan teman-teman masuk lagi lebih dalam, temukan PPZ-nya, tahu nggak win rate-nya berapa? 87% TP1 win rate-nya ada di PPZ ini gitu ya. Jadi ya udah pas fit gitu ya, asik ya.
Asikannya kayak gitu dah, gitu ya. Tapi karena kita ngambil, makanya tadi, karena kita ngambil TP-nya TP jauh, teman-teman, ya ada yang ngambil TP2, TP3, TP4, TP5, gitu ya kan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan Anda tidak melihat ke zone-nya tersebut, gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih dalam lagi, gitu ya, bisa masuk ke PPZ ini, gitu. Oke ya. Memperkecil area, betul, ya, ya. Kena spread biasanya. Yes, kalau misalnya makanya tadi kalau misalnya mau kayak gitu agak susah, agak tricky ya. Jadi mendingan cari di formasi aja, bisa lebih selamat itu. Wow. Oke, sip ya. Level on level yang benar gimana, Mas? Oke, ini terakhir. Level on level. Ada dua orang yang nanya nih ya. Apa satu? Oh, satu ya. Tapi di stylenya tetap nggak bisa ditawar. Yes, ya. Saya baru masuk, Mas. Tolong jelaskan kembali apa itu flip. Itu ada di jam 7.15. Nanti tinggal dicek ya. Oke. Oke, Mas, untuk buffernya 5 pip kan ya? Bisa ya. Tapi kalau misalnya kita kan pakai rule cut loss ya, teman-teman. Kita pakai cut loss saja. Nah, sekarang ya, level on level yang benar itu seperti apa? Level on level yang benar itu dia harusnya seperti ini. Rally, base, rally, base. Nah, jadi level on level itu seperti ini, teman-teman. Ya, dia juga beririsan, ya beririsan antara level yang bawah sama level yang atas. Kita bisa beririsan seperti ini. Atau kalaupun misalnya tidak beririsan, iya paling tipis banget lah, deket ya. Ada jarak tapi kecil banget. Ini kita bisa sebutnya, kita bisa ambil level on level. Jadi kalau misalnya ada zone di sini, ya ternyata 382-nya misalnya ada di atas ini, Mas Teguh. Atau 618-nya ada yang di atas ini. Itu ambil sampai ke bawah. Ya, dari sini sampai ke bawah sini. Nah, ini jadi level on level. Oke, jadi gitu ya. Berarti bisa Terus dibilang kita, leg out yang pertama itu jadi leg in yang UFO keduanya, Mas. yes, ya. Oke. Oke, sip. Itu dulu ya, teman-teman ya. Diulang lagi tentang PPZ, Mas Teguh. Oke. Tadi kita ngomongin PPZ dari jam 19.00 berapa tadi ya. Nanti tinggal dicek aja ya, teman-teman ya. Oke. Oke, ada pertanyaan ini. Kenapa kita pakai Vibo 382 dan 618? Apa dasarnya? Apa dasar, ada dasar apa di sana? Oke, good. Ya. Ada yang mau bantu jawab? Kenapa kita menggunakan Vibo? Ya. Ini kita jawabnya sambil ngobrol santai, teman-teman. Membatasi diri, Mas. Yes, tapi kenapa menggunakan Vibo? Kan bisa menggunakan EMA, kita bisa menggunakan A, menggunakan B. Ngebul nih, Mas. Belum, belum ngebul. Ya. Kenapa? Kenapa kita menggunakan Vibo? Golden number. Ya, yeah, keren. Ya. Ada lagi? Probabilitas. Golden ratio. Karena probabilitas tinggi. 90% harga balik. Eliminasi zone. Presisi. Acuan ukuran. Wah, keren, teman-teman. Ya, udah bisa dijawab seperti itu. Oke. Teman-teman, ya, saya mau cerita, mau ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman. Kenapa kita menggunakan Vibo? Ya, secara atau dalam kehidupan kita, teman-teman ya, kita ini semua itu mengandung unsur golden ratio. Betul nggak? Gitu, gitu kata ceritanya, ya. Yes, katanya ya kan. Asik cerita seru nih. Iya, golden ratio. Kenapa? Kita lihat dari tubuh kita dulu deh. Ya, dari tubuh kita. Tubuh kita ini, ya, body kita ini, teman-teman ya, akan terlihat estetik karena tubuh kita mengandung golden ratio, gitu kan. Contoh, kenapa mata ada di sini, kenapa telinga ada di sini, hidung, mulut, pundak, lutut, kaki, ya kan. Pinggulnya ada di situ, kenapa? Itu semuanya adalah golden ratio.
ya kan? Coba teman-teman lihat, ada bangunan masjid yang ada menaranya, ya kan? Menara kubahnya itu, Minaratul Masih, ya. Eh, Coba diukur, teman-teman. Kenapa di situnya ada di 382 ada area ini ya? Ada tempat apa? Apa namanya? Ada tempat kayak ada bisa tempat duduk di situ juga, ada tempat berdiri juga di situ. Kemudian di 618-nya kok ada itunya juga ya? Tubuh kita lihat di sini ya kan. Coba diukur. Itu formasi 50% di situnya. Kalau di bawahnya sini lagi ada 618-nya. Kalau di sininya lagi ada berapa? 382-nya. Jadi itu semuanya proporsional benar jadinya, ya. Fraktal juga Mas ada di buah bunga dan yes ya. Di keong katanya yang bulat ya, keong itu juga ada 618-nya, ada golden rasionya. Makanya semuanya itu teman-teman ya, apalagi PS misalnya, botol semua yang apa-apa yang teman-teman lihat itu semuanya ada gitu ya. Bahkan dari siku-siku tangan kita juga ini ada golden rasionya. Jadi makanya kenapa terlihatnya estetik. Jadinya lebih lebih bagus ya. Fibo itu keseimbangan. Wah, makanya cerita-cerita tentang Fibo teman-teman bisa eh, cek link di bawah. Teman-teman cobalah cerita apa kenapa Fibo ada di kehidupan kita misalnya gitu ya. Kalau manusia diukur pakai Fibo, pusar itu pasti dilakukan setelah enggak sih? Bisa jadi. Apakah Mas apa maksud Fibo musang? Aduh, nggak tahu. Yang musang-musang itu nggak tahu saya ya. Intinya seperti itu. Jadi ya kenapa kita menggunakan Fibo ya. Jadi dari penciptanya, dari strukturnya ini juga ya dari pencipta, ada yang ngomongin telinga saya nih. Ada yang dari pencipta market structure strategi ini teman-teman ya dia menggunakan Fibo juga. Jadi gitu Mas Gopar ya. Jadi terjawab ya kenapa kita menggunakan Fibo. Oke, udah. Oke, sip. Mas Gopar, ya, ada yang ingin disampaikan sama Mas Gopar. Oke, teman-teman, Oke, sebelumnya ya. sampai di sini teman-teman. Ngebul, tadi ada yang ngebul bilang soalnya. Ada yang mudeng, ada yang nggak mudeng. Coba saya mau ini dong. Yang nggak mudeng. Yang, aduh saya masih jauh nih Mas. Saya belum mudeng, saya belum ngerti. Ada, coba. Nggak ngerti, setengah mudeng. Setelah udang. Oke, ada lagi? Banyak insight, Mas. Alhamdulillah ya. Burung Mas. Durung mudeng ya. Saya belum mudeng, Mas. Saya mumet, Mas. Wes. Oke. Bingung ya. Ya, oke. Ya, ini buat teman-teman yang udah ngerti ya, setengah Mas ya, yang baru tahu, ini beruntung banget ya buat teman-teman ya. Itu ya. Yang yang nggak mudeng, ya nggak apa-apa teman-teman ya. Kita akan belajar step by step ya. Selangkah demi langkah. Nambah ilmu, Mas. Alhamdulillah ya. Ngerti sitik-sitik. Yes, alhamdulillah sitik-sitik ya. Kepala sudah keluar asap, Mas. Oke. Oke, yang nggak mudeng, tenang aja. Ini Mas Gofar ada yang mau disampaikan. Silakan, Mas. Oke, thank you Mas Teguh ya. Jadi eh, selamat buat teman-teman yang mudeng ya. Kalau yang nggak mudeng, tenang aja ya. Besok teman-teman bisa nonton lagi rekamannya karena malam hari ini kita rekam dan besok teman-teman bisa minta rekamannya ke tim edukasi masing-masing ya supaya teman-teman bisa pelajarin lagi gitu ya. Karena mungkin ya baru nonton sekali belum paham gitu ya. Makanya teman-teman perlu ulangin lagi ya. Kalau sekali, dua kali mungkin akan lebih mudeng lagi. Oke. Nah, sebelum kita tutup webinar malam hari ini, ada satu informasi yang perlu Gofar sampaikan ya, dan ini menurutku sih penting banget gitu ya. Jadi, aku harus share ke teman-teman semua. Oke, aku izin share screen dulu, Mas Teguh. Sebentar. Oke, siap. Ya. Oke, teman-teman, ini yang di-share sama Mas Gofar sudah ya, tidak ada lagi dalam materi ini kita. Tadi materi kita udah selesai ya kan. Oke, buat teman-teman yang mungkin yang apa udah selesai atau ada keperluan lain ya sih, monggo ya. Ini Mas Gofar mau menawarkan sesuatu buat teman-teman ya. Terutama buat teman-teman yang masih belum mudeng mungkin ya. Oke, silakan. Atau yang mudeng juga ya, boleh, monggo. Oke, Mas Teguh ya. Udah kelihatan layarnya ya, Mas?
Oke, udah. Oke, oke teman-teman. Jadi Gofar mau nyamain sesuatu yang penting ya untuk teman-teman ketahui. Jadi di bulan ini ya teman-teman, di bulan Mei tepatnya di tanggal 23 sampai tanggal 24 Mei 2026 kita bakalan adain yang namanya workshop offline ya. Jadi workshop offline bersama komunitas Forex NFC. Jadi ada Mas Teguh ya tentunya, ada saya juga dan ada juga Mas Arya gitu ya. Nah, untuk acaranya ya teman-teman kita akan adain di tanggal 23 sampai tanggal 24 Mei. Itu hari Sabtu dan Minggu ya. Kita adain di weekend dengan tujuan supaya teman-teman bisa hadir maksimal gitu ya. Mungkin kalau Ini kita offline adain ya, di Mas Gofar ya. yes, yes offline Mas Teguh. Mungkin kita adain di weekdays gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang terkendala pengajuan cuti dan sebagainya gitu ya. Dan makanya kita adain di weekend ya supaya teman-teman bisa hadir maksimal. Oke. Nah, workshop offline ini sebenarnya cocok untuk siapa ya, teman-teman? Jadi workshop offline ini cocok untuk teman-teman yang pengen belajar ya step by step menyusun trading plan ya. Mungkin teman-teman dari kemarin di seminar 5 hari masih ada yang terkendala gitu ya, masih bingung step by stepnya seperti apa ya. Teman-teman bisa ikutan workshop offline ini ya. Yang kedua mungkin teman-teman tradingnya yang masih stuck gitu ya, belum ada progres yang signifikan ya. Mungkin teman-teman tradingnya masih kadang terbawa emosi gitu ya, revenge trade. Nah, teman-teman perlu untuk upgrade skillnya lewat workshop offline ini gitu ya. Terus yang ketiga ya, buat teman-teman yang pengen memperdalam ilmu tradingnya, oke. Nah, yang keempat adalah mungkin teman-teman yang pengen ketemu sama mentor ya. Dari kemarin juga banyak ya yang nanyain, Mas, kapan adain acara offline, Mas? Mas, kapan ada seminar offline? Nah, ini waktunya teman-teman ya. Di tanggal 23 sampai 24 Mei, teman-teman bisa ikutan workshop offline. Nah, untuk acaranya di Bekasi, dan ya mungkin teman-teman pengen ngobrol gitu ya sama Mas Arya, Mas Teguh dan juga saya gitu ya, ngobrol seputar trading, diskusi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini materinya apa aja ya Mas? Karena kan kita adain selama 2 hari gitu ya. Jadi di hari pertama kita akan belajar fondasi dan strateginya gitu ya. Kita akan belajar fundamental trading dan mindsetnya gitu ya. Terus kemudian mengenal karakter trading teman-teman ya. Kita akan gali lebih dalam style trading yang cocok untuk teman-teman ini seperti apa. Apakah scalping, apakah swing gitu ya. Nah, terus kemudian kita akan belajar juga membaca struktur market gitu ya. Teman-teman akan belajar dan akan lebih paham lagi ya kapan waktu market lagi uptrend, lagi downtrend atau bahkan lagi sideways dan waktunya teman-teman untuk libur trading. Oke. Nah, terus di hari pertama juga ya, teman-teman akan belajar menyusun trading blueprint ya. Jadi langkah awal membuat sistem trading yang terarah dan jelas. Nah, di hari kedua ya, di hari Minggunya berarti teman-teman kita akan belajar eksekusi dan scale gitu ya. Kita akan belajar mengenai risk management ya, risk money management. Terus kemudian psikologi eksekusi. Nah, mungkin kalau yang live practice ini karena kita adain di hari Minggu jadi marketnya tutup gitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan backtest gitu ya di market yang udah terjadi. Nantinya di live berikutnya gitu ya, karena kan pastinya kita akan adain live alumni gitu ya, live untuk teman-teman yang udah ikutan workshop offline ini di hari market open gitu ya. Nah, kita bisa live trading di sana. Terus kemudian ada finalisasi sistem trading yang teman-teman buat supaya teman-teman bisa trading konsisten. Oke. Nah, nanti ada Mas Teguh ya, wih ganteng banget ya. Ada juga Mas Arya, oke. Terus ada juga saya, oke. Nah, eh ya kenapa teman-teman harus ikutan workshop ini ya? Karena teman-teman akan dapetin banyak bonus gitu ya. Yang pertama adalah transformasi trading selama 2 hari ya. Karena ini 2 hari, jadi waktunya panjang. Jadi ya cocok untuk kita bisa ngobrol ya, kita bisa diskusi bareng mengenai trading ini gitu ya. Terus kemudian ada pendalaman psikologi trading ya. Nah, ini juga penting Mas Teguh ya, karena banyak permasalahan yang terjadi pada seorang trader adalah mereka kendalanya di psikologi ya. Mungkin karena Betul. mereka banyak tradingnya itu balas dendam gitu ya. Mereka Yes, belum yes, bisa yes. apa ya menerima secara ikhlas ketika mereka kena loss. Akhirnya mereka naikin lot dan sebagainya supaya berharap bisa balikin loss yang sebelumnya gitu ya. Padahal di sistem trading itu ya kita tetap konsisten dengan risk dan manajemen yang kita udah tentukan dari awal gitu ya. Kita nggak bisa menaikkan ya semau kita supaya kita bisa balikin loss sebelumnya. Nah, kita akan bedah di sana ya. Kita akan belajar mengenai psikologi tradingnya. Terus kemudian ada tools RSW ya, trading assistant. Terus kemudian ada framework growth ya, pertumbuhan. Terus kemudian ada membership 3 bulan. Nah, ini juga teman-teman bisa dapetin
sinyal elit ya dari kampus trader ya Mas Teguh ya selama 3 bulan supaya Yes. teman-teman bisa ngerti oh ini area-area yang biasa diambil sama Mas Teguh, Mas Arya gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikutin dan juga bisa belajar dari sana. Oke. Terus ada juga indikator premium 1 tahun ini teman-teman akan dapetin tools IMS ya di MT5 selama 1 tahun. Terus kemudian ada akses rekaman dan juga ada grup mentoring rutin. Nah, ini juga nanti teman-teman akan masuk ke dalam grup WA yang di sana ada para mentor gitu ya dan juga teman-teman yang ikutan workshop offline ya supaya kita bisa diskusi 2 arah gitu ya bareng sama mentor. Oke. Nah, untuk total value semuanya ini ya, teman-teman ya, dari transformasi trading ya dan sebagainya, bonus tools dan sebagainya, itu total value-nya sebesar 17.542.000, tapi kita nggak akan charge teman-teman seharga 17 juta ya. Kita ya, untuk workshop offline ini teman-teman bisa join dengan harga 5.988.000. Jadi ya silakan teman-teman, nanti aku kirim linknya ya, atau ada tim mungkin yang bisa kirim, kalau nggak aku yang kirim ya. Jadi, oke. Nah, oke. Jadi itu linknya sudah aku share teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen hadir ya secara offline ya bareng sama Mas Arya, Mas Teguh dan juga saya bisa ngobrol banyak seputar trading gitu ya. Dan ya bisa membantu teman-teman untuk bisa upgrade skill tradingnya ya dari yang awalnya belum tahu gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu. Mungkin teman-teman yang dari awalnya masih stuck gitu ya, nggak kemana-mana tradingnya, teman-teman bisa belajar dan juga bisa berkembang gitu ya. Atau juga mungkin yang teman-teman banyak juga sebenarnya yang udah trading udah cukup jago gitu ya tapi tetap tetap pengen ikutan dan karena teman-teman bisa ngobrol sama Mas Teguh bisa tukar pikiran gitu ya bisa diskusi ya yang lebih detail lagi gitu ya karena kan ini acaranya offline ya teman-teman. Yes. Lokasinya offline di mana Mas? Untuk sementara kita di Bekasi ya. Untuk lokasinya seperti apa atau di mana kita belum tentukan ya. Oke. Ada pertanyaan mengenai detailnya Mas Teguh? Oke, aman ya kayaknya. Saya mau ini, sepertinya di hotel kemarin. Yes, ya. Bekasinya di mana? Di Bekasi ya. Kita lokasinya di Bekasi, ya. Deket lah Bekasi, yes, betul ya. Yes, betul. Mas Gofar, saya mau share ke teman-teman ya, sebagai penyemangat aja buat teman-teman. Boleh, boleh. Tadi saya trading di apa di PAC ya kan, loss sedikit ya, tapi akhirnya bisa BEP lagi. Cina sekarang lossnya cuma $3 ya, Mas, Mas apa Mas Gofar ya. Mm-mm. Nah, tapi ada di akun lain saya ada trading juga gitu. Cuman nggak tahu trading ini, akun ini luar biasa ya. Luar biasa, saya low replace ya berarti ya. Oh, replace ya. Nah, ini alhamdulillah saya trading hari ini teman-teman. Ya, ini trading hari ini TP ya, hampir rata-rata TP semua ya. TP semua kayaknya nih. TP semua, saya nggak ngambil ini, nggak cut profit. Ini custom period. Saya buat today ya. Today oke. Dan ya alhamdulillah hari ini 7.300 ya. 7.300 dan ini TP ya. Dan saya pakai TP semua di sini, di TP-nya di tempat yang sama ya. Ya, hampir mirip-mirip sama PAC. Teman ini nggak terlalu sering saya tradingin ya. Kalau udah TP biasanya saya udahan gitu, Mas. Mas apa Mas Gopar. Dan ini karena apa? Karena ini pakai MT4 ya. Ini pakai MT4. Jadi nggak bisa pakai Hmm. bulk operation, jadinya saya perlu pakai TP. Jadi gitu ya. Ini hari ini aja ya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya trading ya, floating profitnya itu lebih besar daripada balance-nya ya, itulah. Jadi ya Mantap sudahlah, juga. floating profitnya lebih besar daripada balance-nya. Oke ya, ini yang tadi ya. Jadi ini history tadi, ini gara-gara ada komisi sih memang ya. Jadi cuman profitnya minus $3 ya. Jadi saya tradingin tadi bolak-balik ini, makanya tadi udah selesai juga tadi ya. Ini tadi saya tradingin. Akhirnya kembali BEP lagi ya ke harga hari ini tadi ya. Ini belum saya tradingin lagi. Itu sih Oke, ini Mas ada pertanyaan Gofar Mas ya. Teguh. Oke. Eh, Kalau dari Mas Teguh ya, ini workshop ini lebih memperdalam metode yang sudah dijalankan, apa hanya memperkenalkan dasar-dasar dalam bertrading, Mas? Oke.
Kalau menurut saya ya workshop ini akan lebih kepada apa ya? Kalau Mas Angga itu bilang sushi in the belly ya gitu. Jadi lebih advance ya sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu, oke, strukturnya yang seperti apa, oke, zone structure yang dimaksud itu seperti apa. Nah, di workshop ini bisa kita jelasin ke teman-teman ya. Jadi step by stepnya untuk teman-teman nentuin, oke, kita bisa entry loh, bisa entry dan kita bisa menghindari area yang tidak perlu gitu. Ya. Oke. Jadi bisa loncat ke sana teman-teman. Oke, teman-teman yang nggak ngerti tadinya ya kan. Oke, saya akan ngambil area rally base rally dan road base road 618. Contoh gini deh teman-teman. Teman-teman kalau misalnya teman-teman paham dengan quality of the zone ya, kontrol seperti ini gitu ya teman-teman ya. Untuk dapetin atau untuk trading di akun Profirm misalnya ya, Anda nggak perlu entry semua area loh. Nggak perlu entry semua area. Kenapa? Entry semua area hanya akan masuk kepada apa SL yang tidak perlu atau Carlos yang tidak Hmm, perlu. hmm. Yes, kalaupun misalnya kita udah picky, kita udah milih ya kan udah sesuai dengan quality of the zone, apakah ada kemungkinan nggak loss mas, nggak cut loss? Ada juga cut lossnya. Tapi kemungkinan besar cut loss kita itu bisa terhandle, bisa ter apa ya, terjaga gitu ya. Kita nggak perlu cut loss di area-area yang harusnya kita tidak ambil. Jadi kita bisa picky sampai ke sana, Mas Gofar ya. Gitu. Oke. Saya ada banyak kasus gitu. Ada yang area yang hampir akun yang hampir breach gitu ya, akun Profirm gitu kan. Tapi saya konsisten kok. Kalau saya ngambil area yang mau saya ambil yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya kembali lagi ke areanya, kembali lagi ke profit lagi dan kembali lagi bisa di withdrawal. Jadi gitu ya. Oke, mantap, mantap, mantap. Nah, Yes, yes, yes. apakah di hotel offline-nya Mas, biar bisa sekalian ambil kamar di sana? Nah, untuk detail teknisnya ya nanti teman-teman bisa ngobrol lagi sama tim edukasi ya, karena untuk tempatnya kita so far masih di Bekasi, untuk detailnya belum ditentukan gitu ya. Nah, biasanya sih kayak sebelum-sebelumnya kita biasanya di kantor atau nggak di hotel ya, tapi kalian ini bisa lebih banyak pesertanya, jadi kita biasanya di hotel ya Mas Teguh ya. Nah, nanti kan Yes. teman-teman bisa ambil penginapan di sana juga gitu ya. Hmm. Oke. Diskon ya itu juga udah diskon ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ngobrol lagi sama tim edukasi, oke? Jadi Oke, sip ya. Mau mungkin saya itu explain aja lagi, sih Mas Mas? Teguh ya informasinya ya. Jadi silakan teman-teman kalau teman-teman pengen datang gitu ya, pengen daftar bisa ngobrol sama Mas Arya, Mas Teguh dan juga saya gitu ya. Dan diajarin lebih advance-nya lagi gitu ya Mas Teguh. Jadi dari step by step menentukan market structure, menentukan UFO dengan kualitas yang bagus gitu ya, money management dan sebagainya ya teman-teman bisa ikutan di sana gitu ya. Dan itu terbuka juga misal teman-teman ada yang udah cukup advance, udah cukup jago gitu ya, teman-teman pengen tanya-tanya yang lain mengenai perform dan sebagainya ya teman-teman bisa ya tanya-tanya langsung sama mentor. Oke. Yes. Dan gini, Mas Gofar, saya mau teman-teman yang memang niat untuk belajar ya. Yes. Ya, bukan yang perlu di ayo ayo, gitu. Enggak ya, teman-teman. Saya mau Anda yang mau belajar, Anda yang memang serius gitu ya. Aduh, aku nggak bisa kayak gini gitu ya kan. Aku nggak bisa terus gagal-gagal di dalam trading kayak gini. Aku mau belajar. Nah, itu. Anda datang kemari dengan niat seperti itu. Kalau niatnya, wah, ya sudahlah untuk apa kan gitu ya kan, gitu ya. Contoh misalnya, saya kasih PR nih, teman-teman, nih buat ini ya, buat ini ya. Ya, buktikan kalau teman-teman memang mau gitu. Ada banyak teman-teman dari Perfect Mentoring, wah dia sampai ngeriset, sampai ngebuat jurnal sendiri gitu ya kan. Serahin ke saya, wah keren banget dia, gitu kan. Nah itu dia bahkan tadinya gitu kan, memang dia ragu ya kan, dia, aduh emang bener ya bisa kayak gini ya gitu. Akhirnya dia backtest sendiri, dia lakukan prosesnya sendiri gitu kan. Akhirnya dia kumpulin datanya, sampai dia nggak percaya dengan teknik ini gitu kan, nggak percaya dengan strategi ini. Mas ini beneran strateginya bisa se-worth it ini gitu. Nah itu buktinya, itu datanya. Saya nggak perlu lagi menjelaskan bahwa saya nggak perlu lagi menjelaskan ke teman-teman, teman-teman setup ini, area ini, strategi ini sangat bagus teman-teman. Ini bisa menghasilkan bla 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 bla. Nggak perlu saya akan bahas seperti itu gitu ya kan. Anda buktikan sendiri, Anda menjadi peneliti, Anda menjadi apa ya? Yes, Anda menjadi peneliti sendiri ya kan, yang meneliti cara ini work enggak, itu kan. Ketika Anda sudah menjadi peneliti,
Untuk membuktikan strategi ini work atau tidak, Anda tidak akan ada pertanyaan lagi ke saya, Mas Teguh, area ini diambil nggak ya? Nggak akan ada lagi seperti itu. Ya, Oke. area ini bagus nggak ya? Nggak akan ada pertanyaan itu. Anda yang menentukan sendiri. Anda jadi peneliti, Anda yang menentukan sendiri. Ya kan? Oke, sip. Oke, ini dari Mas Bobi ya, mau berangkat. Oke, thank you Mas Bobi dan ya kita tunggu di Bekasi Mas. Yes, yes, yes. Oke, Dari sip ya. Pekanbaru, oke, lumayan. Nah, ini Riau ya. Worth it Oke. nggak teman-teman? Ya, ya Anda kalau misalnya ya 7.000 dapat sehari misalnya ya kan? Ya worth it, aman lah ya. Oke, oke, Mas Mas Gopar ya, aman Yes. ya. Oke, So buat siap. teman-teman ya yang ingin join, yang ingin naik ke level berikutnya gitu ya, yang tadinya masih belum bisa profit-profit aja, gimana ini? Apa masalahnya? Apa kendalanya ya kan? Ya, ya mungkin mudah-mudahan jalannya dari saya atau dari Mas Gofar atau dari Mas Arya gitu ya kan, ketika teman-teman ketemu, ketika teman-teman dapetin insight baru lagi di sini gitu ya kan. Ya alhamdulillahnya jalan dari saya teman-teman bisa lebih sukses gitu ya, lebih profitable, lebih making money lagi gitu ya, dan lebih jos lah tradingannya gitu. Bisa WD tiap hari gitu ya. Kapan ke Yogyakarta Mas Teguh? Udah pernah. Masih, udah pernah. Sombong ya. Kapan ya? Oke. Nanti lah kalau misalnya ada apa lagi? Ada yang ini ya, ada yang menarik ke Jogja kita ya. Oke, sip. Oke. Mas itu harganya 6,9 bukan 5,9. Pakai link yang dikirim sama Mas Fahmi Mas Stefanus. Itu Yes, yes. sudah harga diskonnya ya. 5,988. Oke, ke Bali dong Mas. Ya. Mau nggak Mas balik ke Bali Mas? Baru kemarin ya. Udah kemarin ya. Kemarin dari Bali ya. Baru, baru kemarin ya. Yes, 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 yes. Oke. Siap. Oke, good ya. So, dari sini teman-teman, ada yang mau naik level tradingnya? Saya butuh komitmen Anda. Saya mau naik level. Ya, terserah teman-teman mau ikutan kelas ini, mau ikutan workshop ini, ya. Terserah teman-teman mau ikut atau mau tidak, nggak apa-apa. Yang penting saya punya komitmen dari teman-teman. Saya terima komitmen dari teman. Saya mau naik level, Mas Teguh. Ya, saya mau naik level. Saya nggak mau trading capek kayak gini, ya. Capek dengan, oh misalnya dengan apa? Ceritanya? Dengan insight, dengan feeling aja gitu kan. Waduh, saya mau naik level ya. Oke. Mau. Siapa? Ya, silahkan. Kalau misalnya teman-teman mau naik level, yes, teman-teman yang menentukan sendiri. Gitu. Ya, Tapi Mas kena MC terus. capek Lihat Mas total kena MC 300 terus, juta. total udah hampir 300 jutaan. Anda kalau misalnya mau naik level, ya, 300 juta itu, apakah akan menjadi pembelajaran buat Anda, atau hanya akan menambah 300 jutanya lagi untuk masukin ke akun yang MC tadi? Apakah akan menambah akun MC Anda, gitu kan? Ya, ditentukan sama sama Anda gitu kan, sama kita sendiri gitu kan. Kita mau naik level itu sampai sejauh mana sih kita keinginan kita mau naik level? Ya, jangan sampai ada 300 juta yang hilang lagi, atau buat Yes. teman-teman yang lain gitu ya. Jangan sampai ada puluhan juta lain yang hilang lagi. Oke ya, yuk. Kalau mau naik level, komit sama teman-teman ya, komitlah sama diri sendiri lah. Memang sangat susah banget. Trader itu sangat susah untuk berkomitmen sama diri sendiri. Oke, saya dulu juga pernah MC, udah gitu modalnya hasil ngutang. Aduh, jadi pelajaran banget Aduh. sih. Yes, yes, yes. Hati-hati ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, itu mungkin ya yang di-share sama Mas Gofar ya. Silakan manfaatin offernya, penawarannya tadi ya. Dan kita bisa ketemu bulan Mei tanggal 23-24 di Bekasi ya. Oke, sip. Thank you, Mas Oke. Gofar, Siap. atas Thank you Mas konfirmasinya. Teguh Jadi ya. teman-teman kalau misalnya dia mau, silakan hubungi teman-teman edukasi konsultan ya. Udah punya kan nomor handphonenya semua ya. Yes. Siap, thank you teman-teman ya. Oke, aku akhiri ya. Siap. Oke, Thank you Mas Teguh. Thank you teman-teman siap. semua.